Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera buat kita semuanya. Sahabat Charlie dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas tema terkait PBNU yang berjudul Yamanisasi Islam versus Pribumisasi Islam. Pertarungan gagasan dan arah NU menjelang Muktamar 2026. Nah, tema ini jujur sekali saya sampaikan, ini adalah tema dari gagasan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Gus Rocky, yang memang concern sekali terkait fenomena Yamanisasi dan pribumisasi. Dan pada podcast kita malam hari ini, kita kehadiran dua doktor ya, S3, Gus Rocky Yul Sam Ma'arif, SHMH PhD, dan Dr. Sugeng Sugiharto. Karena ini kanalnya kanal akademisi, jadi beliau-beliau ini sudah mewakili akademisi intelektual muda NU yang memang concern terhadap perubahan NU ke depan. Nah, terkait NU hari ini yang kita lihat tidak sedang kekurangan tokoh sebenarnya, banyak kader-kader NU banyak. Dan NU juga tidak kekurangan dalil ataupun yang lainnya. Yang NU hadapi menjelang Muktamar 2026 adalah pertanyaan yang jauh lebih besar. Islam seperti apa yang akan diwariskan ke generasi NU berikutnya? Terlebih bulan ini adalah tepat kita 1 abad atau 100 tahunnya NU. 1926 dan 2026, tanggal 31 Januari. Dan tentunya apa yang disepakati Islah di Lirboyo tanggal 25 Desember kemarin, melahirkan sebuah kesepakatan untuk meredam konflik dan juga untuk melakukan bersama baik Ketum PBNU Gus Yahya dan Rois Am Haji Miftahul Ahyar untuk melakukan percepatan muktamar yang nanti akan dibentuk kepanitiaan bersama. Nah, yang sesuai dengan tema hari ini, apakah Islam yang tumbuh dari tanah Nusantara, dari pesantren, dari budaya, dari sejarah panjang ulama lokal, atau Islam yang semakin hari semakin terasa dipinjam dari kalangan luar, lengkap dengan simbol, kemudian genealogi dan otoritas impor lah, kita bahasa seperti itu gitu ya. Dan disinilah istilah Yamanisasi Islam dan pribumisasi Islam menjadi penting untuk kita bahas. Bukan untuk saling menyesatkan, tapi untuk menakar kemana NU sedang dibawa. Lebih tadi juga di thumbnail YouTube sudah kita pajang foto kita bertiga menggunakan belangkon. Itu ciri khas daripada pribumisasi Islam gitu ya. Nah, di tengah pertarungan gagasan ini, PBNU berada di titik yang paling strategis ya, dan tentu saja kepemimpinan Gus Yahya yang menjadi pusat perhatian hari ini yang akan melaksanakan muktamar dipercepat. Nah, pertanyaannya juga yang bukan sekedar ini pertanyaan sepele ataupun kecil, apakah Gus Yahya juga masih layak lanjut untuk memimpin NU ke depan gitu ya? Karena Gus Yahya juga secara elektabilitas masih ada, namun drop dari Agustus sampai dengan Desember kemarin itu drop dari 40 menjadi 14%. Nah, apakah gagasan yang dibawa PBNU hari ini masih sejalan dengan hitah sejarah dan masa depan NU atau tidak? Kita langsung saja ke Gus Rocky yang akan diawali sebagai pengantar di dalam materi kita pada malam hari ini. Silakan Gus Rocky. Halo. Ya, terima kasih Charlie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Connect ya? Ya, connect Gus. Kayak delay nih. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ini juga momen pertama saya bareng dengan Dr.
Assalamualaikum Dokter, salam silaturahim, salam ta'zim dari saya. Ya, saya sangat senang dan merasa bangga bisa satu forum di sini dengan Dokter Sugeng, salah satu pakar juga yang kita punya. Terkait topik ini, sebagaimana tadi diungkapkan dalam mukadimah oleh Kang Charlie, memang benar topik ini dalam istilah yang saya coba rangkai dan tentu saja ini saya lempar mudah-mudahan menjadi satu diskursus publik yang memang bisa berkembang dan mencerdaskan. Tetapi dari saya sendiri, saya ingin mencoba membuat definisi ataupun ta'rif daripada Yamanisasi Islam itu sendiri ya, supaya kita tidak menjalar kemana-mana istilah ini. Saya mencoba membuat definisi Yamanisasi Islam ini dari 3 aspek ya. Pertama aspek geopolitik, yang kedua adalah aspek religio sosiopolitik, yang ketiga adalah aspek spiritual. Yang mana tiga-tiganya ini bersinggungan langsung atau bahkan tidak langsung juga dengan kita, kaum Nahdliyin, Nahdlatul Ulama, atau bangsa Indonesia secara umum. Yang pertama misalnya, definisi Yamanisasi Islam secara aspek geopolitik, kan baru-baru ini ramai nih, Arab menyerang Hadramaut ya, pakai jet tempur untuk melumpuhkan kelompok-kelompok separatis yang konon disponsori oleh Uni Emirat Arab. Nah, kalau kita tarik garis genealogi politik daripada kondisi di Yaman itu sebetulnya ada soal yang memang cukup rumit, tetapi punya satu ciri khas. Apa di antara ciri khasnya? Mereka gerakan separatis ini selalu membuat perkecambahan, ya. Istilah politiknya itu politik pecah bambu, pecah bambu, pecah bambu. Artinya separation itu terus terjadi, separate lagi, separate lagi, separate lagi. Jadi ada Houthi, ada macam-macam kan di sana. Nah ini salah satu karakteristik politik yang ada di Yaman secara global geopolitik. Misalkan kalau kita banding dengan istilah lain, misalnya Arabisasi. Kalau kita istilahkan Arabisasi ini kan seolah-olah definisinya hanya terbatas di perkara bahasa ya. Saya jadi ana, Anda semua kalian menjadi antum misalnya. Tetapi kalau dalam konteks Yamanisasi Islam, definisi dari aspek geopolitiknya saya mempostulasikan, mengartikulasikan demikian. Ada separatisme atau pola-pola separatis di dalam persoalan politik yang mana itu terjadi secara aktual hari ini di Yaman. Kemudian yang kedua, definisi dari sudut pandang religio sosiopolitik ya. Separatisme kalau tadi di urusan politik yang kesininya dikit-dikit kalau politik di wilayah Arab itu kan mesti angkat senjata. Tidak dengan kultur di Indonesia. Perbedaan politik mungkin, perbedaan sosial juga hanya diatasi lewat diskusi, debat gitu kan ya. Paling neng-nengan aja lah gitu, misuh-misuh satu sama lain. Nah, di antara separatisme yang terjadi secara religio sosiopolitik di Indonesia ini terjadi di tubuh NU. Di antaranya adalah di Jam'iyah Ahlul Thoriqoh Mu'tabaroh An-Nahdiyah atau Jatman. Nah, separatisme itu terjadi ketika ya baru-baru ini kan semua orang tahu bahwa kepemimpinan siapa? Habib Lutfi bin Yahya, kemudian juga ada pembelokan sejarah sehingga pada akhirnya Habib Lutfi juga bikin gerakan separatis daripada Ahlul Thoriqoh ini, Jam'iyah Ahlul Thoriqoh ini, sehingga Nahdiyahnya N-nya dibuang tuh, buatlah Jatma. Dan kalau kita telisik, sebetulnya kan jamaahnya itu kan jamaah-jamaah NU juga sebetulnya di Jatma ini. Tetapi ciri khasnya adalah itu tadi ada separatisme, ya. Kalau di dalam konteks Yaman ya separatisme politik berkaitan dengan politik negara, kalau di dalam NU ini berkaitan dengan religio sosiopolitik di internal Nahdiyin. Ada separatisme semacam itu. Ini ekspresi dan definisi daripada Yamanisasi secara aktual yang saya ajukan. Kemudian definisi yang ketiga dari aspek spiritual, di mana ada fenomena yang ini sudah diulas lagi-lagi oleh bukunya Gus Aziz tuh dan Kiai Nur Ihya tentang khurafat
kaum Habib ya, Ba'alwi. Soal Yamanisasi spiritual, lagi-lagi ini soal bagaimana kelompok Habib-Habib Ba'alwi ini selalu mempropagandakan, mendakwahkan bahwa tanah mereka lah di Yaman, Hadramaut itu tanah para wali, menghasilkan wali-wali kutub di dunia ini yang bahkan katanya untuk menurunkan bencana saja Gusti Allah harus pamitan ke wali kutub ini. Yang pastinya wali kutubnya ya pasti dari Yaman, dari perspektif mereka kan begitu. Belum lagi soal bahwa wali-wali mereka itu melebihi Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan seterusnya. Nah, dalam pengertian inilah bahwa Yamanisasi Islam yang terjadi di Indonesia, wabil khusus di tubuh Nahdlatul Ulama, karena jamaah-jamaah Nahdlatul Ulama ini yang percaya sama keramat-keramat Habib-Habib ini, itu penting untuk kita refleksi, kita kritisi, dan apabila memang itu benar terjadi, harus kita punya counter narasi yang sebetulnya nggak perlu bikin lagi counter narasi, karena dari dulu Gus Dur sudah membawa gagasan mengenai pribumisasi Islam, ya. Dan yang menarik kaitannya dengan muktamar ini, kalau kita flashback ke muktamar sebelumnya di Lampung, saya juga hadir langsung ke sana. Itu baik itu Buya Said maupun Gus Yahya sama-sama tagline-nya itu kampanyenya adalah menghidupkan kembali Gus Dur. Tetapi kalau mau kita evaluasi terhadap sang pemenang Gus Yahya, berapa persen sih Gus Dur kembali dihidupkan gagasan-gagasannya? Paling tidak satu gagasan pribumisasi Islam. Ya, itu mungkin sebagai pengantar dari saya. Terima kasih Kang Charlie. Oke, baik Gus. Berarti kalau kita bicara Yamanisasi ini berarti bukan soal geografi semata ya Gus ya, tapi Betul. seperti halnya orientasi otoritas keilmuan, sentralisasi nasab, kemudian legitimasi spiritual berbasis garis keturunan ya Gus ya. Lebih ke arah situ berarti. Seperti gitu ya. Iya Pak. Iya betul. Bahkan ini saya tidak banyak menyinggung nasab karena saya anggap persoalan itu hari ini sudah clear bahwa klaim mereka itu salah. Mereka mengklaim dzurriyyat Nabi itu ya tidak terbukti. Tetapi ada efek samping lanjutan atas ajaran-ajaran yang mereka bawa yang saya istilahkan sebagai Yamanisasi Islam dari 3 aspek definisi tadi ya. Saya menggunakan definisi perspektif geopolitik, religio-sosiopolitik, dan juga definisi spiritual daripada Yamanisasi Islam yang tadi sudah saya paparkan. Jadi artinya meskipun perkara nasab ini nggak dikorek lagi, ini tetap terjadi nih. Masih ada anasir-anasir yang saya bilang Yamanisasi Islam dengan 3 definisi tadi. Berarti artinya Gus Rocky ini di awal tahun 2026 setelah pasca 3 tahun polemik nasab ini, hari ini menyatakan bahwasanya polemik nasab itu selesai dan sekarang kita fokus terhadap dampaknya setelah itu berarti Gus ya, atau seperti apa Gus? Ya, bagi saya sih ini bisa dikatakan selesai karena hingga hari ini kan belum ada bukti lanjutan yang memperkuat atau memvalidasi klaim mereka bahwa mereka ini keturunan Nabi. Jadi buat saya sih ya kelar lah, apalagi secara ilmu natural science di mana saya pribadi percaya akan ilmu eksak itu. Ya nanti Dr. Sugeng memaparkan lah apa mentaukidi atau justru nanti mu'arodoh, wallahu alam. Tapi kan yang saya baca bahwa hasil tes DNA mereka saja kan tidak sesuai dengan yang seharusnya keturunan Nabi, haplogrupnya dan seterusnya. Baik, kita ke Dr. Sugeng sebelum kita nanti ada pertanyaan-pertanyaan tanya jawab ya. Untuk menanggapi dulu terhadap apa yang disampaikan oleh Gus Rocky dalam pemahaman Yamanisasi Islam versus pribumisasi Islam. Monggo Pak Dokter. Saya agak ada gangguan ini ya dari sini, juga ngelak kelihatan banget. Jadi terpaksa harus log out dulu. Coba diulang lagi pertanyaannya Mas. Ya. Pertanyaannya apa yang sebenarnya dimaksud dengan Yamanisasi Islam dan mengapa istilah ini mulai muncul dalam diskursus publik. Tadi sudah sedikit banyak dijelaskan oleh Gus Rocky, dan seperti apa kondisi Yamanisasi Islam hari ini dan kaitannya dengan klaim nasabnya Ba'alawi.
Monggo Pak Dokter. Sebetulnya istilah Yamanisasi Islam itu agak membingungkan, karena kalau dikaitkan dengan Ba'alwi sendiri, mereka itu nggak diakui oleh sesama Yaman kalau sebagai durian Nabi. Misalnya Al-Irsyad tidak mengakui, karena ada beberapa banyak Al-Irsyad itu memang native Arab ya, maksudnya seperti Bani Subaidi, Bani Tamim, itu kan secara DNA juga Ismaili ya, Al-Qatiri itu. Mereka nggak ngakui kalau mereka Bani Alwi ini sebagai bagian dari Bani Hasyim. Makanya ketika di Indonesia ada yang mengakui itu aneh. Karena yang sekampung saja tidak mengakui. Kenapa orang Indonesia mengakui gitu kan? Kan aneh. Cuma kalau masalah Yamanisasi itu ada semacam ekspor budaya dengan menunggang agama itu loh. Apalagi kemarin mereka berhasil, sebelum masalah ini terkuak, berhasil menanamkan bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi, dan di satu sisi umat Islam, terutama Nahdien ini rindu Nabi. Nah, rindu Nabi ini yang dieksploit gitu loh. Berbeda dengan Muhammadiyah ya. Kalau NU-an lain, Muhammadiyah itu biasa saintifik banget. Nggak ada buktinya, nggak usah dipercaya. NU enggak. NU itu anehnya gini, kalau kiai-kiainya dulu. Kalau dalam kaitan politik nasab, polemik masalah nasab Ba'alwi ya, kewajiban saya adalah menghargai durian Nabi. Kalaupun mereka berbohong, yang berdosa mereka. Itu kemarin diteruskan sampai sekarang, ketika buktinya ada. Nah, posisi mereka yang menjadi durian Nabi itu yang dikapitalisasi. Mungkin itu yang kita katakan Yamanisasi. Sekarang kita harus mendudukkan persoalan sebenarnya. Makanya ya saya keras juga. Seperti kata Gus Dur lah, Islam pisahkan dengan Arabnya. Kita harus ingat, Islam harus pisahkan dengan Arabnya. Kita punya budaya sendiri, kita tarik Islamnya, oke. Nilai-nilai Islamnya, oke. Nilai-nilai Islam pasti universal. Tapi nilai Arab itu budaya yang berinteraksi dengan lingkungannya. Pasti kita bisa pilih. Makanya dulu itu ya, misalnya para wali itu jarang yang jenggotan tebel. Soalnya di sarang kutu kalau di sini, sekitar tropis soalnya. Nah itu kan interaksi budaya dan lingkungan gitu loh. Seperti itu harus ada kajian ulang gitu loh. Mana yang Arab, mana yang Islam. Kalau pakai baju gamis dipakai ke sawah ya jelas nggak masuk akal. Kita adalah negara tropis, produsen padi, bukan produsen korma. Keberanian itu untuk memisahkan mana Arab dan mana Islam, itu yang harus kita ambil. Itu makanya seperti Gus Dur, pribumisasi Islam, itu agar Islam kita identitasnya Indonesia. Karena kalau kita tidak beridentitas Indonesia, bersaing dengan bangsa lain aja nggak berani. Lah buktinya apa contoh? Sekarang ini gara-gara polemik nasab akhirnya kan gini. Ulama yang dahulu aja tidak mengambil metode ini, katakanlah DNA. Loh, artinya kan generasi sekarang harus lebih bodoh dari ulama dulu. Padahal ulama dulu bilang, seperti Imam Hasan Al-Haytham atau Ibnu Rus, ya nggak bisa kayak gitu. Sesuatu itu yang kamu baca harus kamu ragukan, kamu tes semuanya sampai terbukti benar, baru kamu terima. Lah ini malah pilih-pilih bodoh kan. Ulama dulu pasti benernya itu pilih bodoh. Generasi yang memilih bodoh. Lah gimana mau maju kalau mikirnya aja kayak gitu. Makanya kalau ulama NU saya tanya, anjing itu dinajiskan dengan parameter terukur, alasannya apa? Bingung mereka. Pokoknya Imam Syafi'i najis selesai, nggak ada diskusi kalau caranya gitu. Padahal Imam Maliki nggak menajiskan, Imam Malik nggak menajiskan. Kenapa nggak didiskusikan? Imam Malik nggak menajiskan, Imam Syafi'i menajiskan. Sekarang coba cari bukti terukurnya, kenapa dinajiskan, kenapa Imam Malik enggak. Bagus itu Gus Bah, bahas najis anjing itu bagus. Loh itu yang dijilat kan bejana tempat makan, bukan kakimu. Itu kan mengundang diskusi kayak gitu. Cuma kalau masalah nasab Gus Bah takut. Tapi masalah anjing berani beliau. Kembalikan itu aja. Yang penting kita Islam itu harus identitasnya Indonesia.
Kalau tidak ada identitas Indonesia, itu kita nggak bersatu dengan sama anak bangsa. Sesama anak bangsa boleh beda agama, tapi kalau identitasnya sama Indonesia, itu satu bersatu sama Indonesia. Begitu bersatu sama Indonesia, kita berani berkompetisi dengan bangsa lain. Itu yang penting. Berarti kandidat ketua PBNU ini harus lebih juga berilmu dan juga beradab, Pak Dokter. Dua-duanya gitu ya, nggak hanya sekedar adab saja gitu kan ya? Kedua, selain berilmu itu kan berarti berani mengkritisi orang juga, tapi juga harus mau dikritisi. Jangan senang mengkritisi orang, nggak mau dikritisi. Kritis itu kan tradisi ilmiah. Betul. Kritis itu tradisi ilmiah gitu loh. Cuma sekarang bagus ini Kiai Miftahul Akhyar, dia kiai paling Rois Am yang paling sering dikritisi. Ya, betul. Dulu kan enggak. Dulu ada. Kiai Ma'ruf Aman enggak ada yang mengkritisi lah. Terlebih-lebih gini Pak Dok, era kepemimpinan hari ini itu dari setahun menjabat mereka sampai hari ini terakhir pun sudah banyak mengkritik mereka gitu loh, sampai nggak berhenti-berhenti. Bahkan sebulan full saya mengkritik PBNU gitu loh. Nah, apakah ini memang krisis keilmuan Pak Dokter di dalam PBNU hingga hari ini Pak Dok? Bukan hanya krisis keilmuan. Kemarin kan saya ngevlog dengan Dr. Ribut itu. Ya. Artinya apa ya? Ya krisis integritas juga. Karena PBNU itu dia sebagai ibu Republik ini itu mewakili banyak hal, mewakili ilmu, mewakili keadilan. Terus apalagi saya lupa ya. Paling enggak dua inilah. Mewakili ilmu enggak jalan. Contohnya perkara nasab aja. Saya nggak minta mereka percaya ke saya, tapi selidiki dengan independen. Itu penting loh. Jangan langsung percaya sama saya. Oke, selidiki. Sampai saya nantang Basul Masail kan. Kedua, keadilan. NU zaman Gus Yahya ini, NU paling letoi. Kritik pemerintah nggak berani. Sekarang terbukti apa? TKA anak-anak jeblok. Loh, kalau TKA anak-anak jeblok, Indonesia masa depannya bagaimana? Saya ke toko itu sering ngetes anak-anak kok. Nggak usah pakai kalkulator, ayo hitung gitu. Masa pecahan kelipatan 50, 500 saja harus pakai kalkulator, itu kan keterlaluan itu. Nah itu mereka nggak bersuara. Bersuara kayak misalnya kurikulum mau terlalu sering ganti, guru kebanyakan beban administrasi, atau anggaran riset kita kecil sekali. Kalau anggaran riset kecil itu konsekuensinya apa? Seperti saya sampai hari ini nggak pernah mau ngambil bimbing anak-anak karena saya harus mikir biaya risetnya. Belum buat saya sendiri aja kalang kabut, ya riset harus dari kantong sendiri, apalagi kalau anak-anak itu saya bimbing. Nggak dulu lah gitu. Itu sebagai pegawai BRIN itu saya paling berharap NU lah yang paling reseh masalah itu. Karena apa? Namanya aja Nahdlatul Ulama, mewakili orang-orang alim, orang-orang berilmu, tapi urusan pendidikan diem, urusan anggaran riset diem, begitu dikasih tambang diem juga, diem segalanya udah. Diam nggak mau bagi-bagi. Ya itu kan menyedihkan. Padahal kita lihat zaman Buya Said masih berani loh ngeritik pemerintah itu. Iya, benar. Zaman Gus Dur apalagi. Zaman Mbah Hasyim melawan Belanda. Ini NU yang sekarang itu tidak mewakili apapun. Bahkan mengkoreksi apa kurafatnya orang Yaman aja nggak berani. Ya, betul. Mengkoreksi kurafatnya orang Yaman juga itu nggak berani. Kiai Khalil Nafis saja ketua yang sempat jadi ketua MUI interim, dia nggak berani. Saya pernah berantem dengan Khalil Nafis itu. Lagi ini nih. Oke, baik. Kita ke Gus Rocky. Bentar nih ya, lagi. Siap Gus? Siap. Kang Charlie gimana? Ya, ke Gus Rocky. Dan ya. Bagaimana Gus ini untuk memetakan kandidat-kandidat yang memang sebenarnya ini harapan kita. Walaupun memang muktamar itu tidak ditentukan oleh seluruh warga NU, tapi yang hadir di muktamar, dan bagaimana suara-suara kita ini bisa minimal didengar, kemudian minimal
tanggapi, dipertimbangkan. Nah, sebenarnya kalau untuk memetakan kandidat ketua PBNU dan mungkin Rois Am ya dua-duanya memang harus diganti sih memang. Kalau harapan kita mau diganti semua gitu kan. Nah, menurut Gus Rocky seperti apa Gus untuk memetakan kandidat ini Gus? Oke. Memang bisa ini ya bisa supaya nanti terkait tentang tema kita Yamanisasi Islam dan Pribumisasi Islam gitu Gus. Iya, iya. Sebelum ke situ, saya mau memberikan tabiin juga sedikit mungkin supaya ini makin connect juga dengan apa yang dipaparkan Dr. Sugeng. Misalnya realitas nyata apa yang saya definisikan sebagai Yamanisasi Islam itu misalnya nih, hari ini marak anak-anak muda yang orang tuanya terafiliasi dengan NU yang dulunya pesantren, anak-anaknya itu dipesantrenkan ke pesantren-pesantren yang kemudian nanti ngantar mereka ke Yaman. Hari ini populer sekali. Di wilayah saya di Cirebon, di Majalengka, itu orang tuanya dulunya itu santrinya kakek saya, abah saya. Ceritanya lagi haul, dia dengan bangga, oh anak saya hari ini mondok di Yaman dan lain-lain dan lain-lain. Sementara kalau bicara kiai-kiai hebat di Nusantara ini nggak kalah banyak kok. Malah saya pribadi ngerasanya yakin masih banyak kiai-kiai NU yang pemikirannya tajam, cerdas, fuqahanya jelas, spiritualitas tasawufnya juga tingkat tinggi gitu kan. Tetapi hari ini mungkin upaya marketing lah, upaya apapun itu menggiring anak-anak santri-santri muda ini ke sana. Sebagai satu pengalaman is okay, tetapi sebagai satu gerakan harokah kita patut waspada ya. Misalnya nih, dari sekian banyak kalau entah ribuan atau ratusan ribu tuh yang pada ngaji dan lain-lain ke Yaman misalnya. Berapa sih yang pulang ke Indonesia betul-betul jadi ulama berkontribusi untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara. Sementara kalau ngambil satu contoh yang membongkar itu kan saya baru ngelihat baru ngeh kalau ternyata di Yaman ya nggak sehebat itu, terutama dari Gus Aziz Jajuli misalnya. Nah sekarang ke pertanyaan terkait pemetaan perihal kandidat di PBNU para pimpinannya, kalau saya melihat NU itu bisa dilihat sebagai miniatur negara, bisa juga ibarat lokomotif, kan kira-kira begitu. Kalau berbicaranya pemimpin, yang akan lah, bukan yang ingin. Kalau ingin banyak mungkin yang ingin ya. Tetapi yang akan mengendalikan lokomotif ini, yang jelas track recordnya harus clear, standpoint dia apakah ada di fikroh harokah jamiyah Nahdlatul Ulama, atau malah sudah terkontaminasi di luar fikroh jamiyah Nahdlatul Ulama. Hanya saja kalau kita mau mengkomparasi kepengurusan PBNU sekarang misalnya dengan kepengurusan sebelumnya, bagi saya pribadi sebagai satu penilaian yang sangat subjektif dari saya, tentu jauh ya dan lebih hebat kepengurusan yang sebelumnya. Kalau berbicara karakter misalnya nih, lokomotif PBNU sebelum ini antara Kiai Ma'ruf duetnya dengan Buya Said ya, ini duit tunggal ini melahirkan orang ngegas, orang ngerem yang sustain, yang berkesinambungan. Yang ngegasnya Buya Said tuh, yang bisa ngeremnya Kiai Ma'ruf. Nah, kita perlu membaca kalau mau model lokomotif semacam ini, kira-kira ke depan tuh siapa yang ngegas atau ngerem. Tapi kalau kita misal mau membacanya adalah NU sebagai miniatur negara, nanti orang pakai logika check and balances dan seterusnya, tapi saya khawatir logika semacam itu justru menimbulkan ketidakstabilan di internal PBNU. Karena ya terlalu ricuh lah kalau antara Suriah dan Tanfidiyah itu saling check and balances kayak negara. Menurut saya sih sebaiknya nggak demikian. Tapi memandang NU itu seperti lokomotif di mana ada pengendaranya yang tahu kapan ngegas, tahu kapan ngerem, dan pasti sampai tujuan. Gitu sih. Kalau posisi sekarang nih Gus, kita bicara petahana nih. Layak atau masih layak gah itu Gus Yahya untuk memimpin NU ke depan Gus? Menurut pandangan jenengan Gus? Kalau bicara layak dan tidak ini barometernya dari kepengurusan sebelumnya gitu. Saya sih frankly speaking
nggak usah dipaksakan lah Gus Yahya maju lagi. Frankly Ya. speaking ya, tetapi mungkin orang bisa menganggap beri second opportunity, kesempatan kedua dan berikutnya dan berikutnya. Tetapi risiko itu terlalu besar bagi saya pribadi ya. Ini NU ini ibaratnya bahtera yang sangat besar dan jangan meresikokan bahtera besar ini dikendalikan oleh nahkoda yang memang sudah terlihat track recordnya itu sempat ada oleng ketika ada badai. Gimana pun kan oleng nih kemarin nih, ada konflik dan lain segala macam. Ngurus Tama itu kan sempat oleng. Nah, memang Gus, di persepsi publik, ini publik itu banyak masih pengen orang lama. Ya, masih teringat dengan kepemimpinan Kiai Haji Said Akil Siroj. Kemudian pilihan keduanya itu adalah tokoh baru yang memang fresh. Ini kita melihat persepsi publik periode 20 November sampai 31 Desember, Gus. Jadi persepsi publik itu membentuk sebuah kesimpulan PBNU ini butuh tokoh yang fresh. Antara salah satu yang fresh atau dua-duanya fresh. Dan saya melihat di publik ini condong kepada dua-duanya fresh. Baik Rois Am ataupun Ketua Umum. Gitu, Gus. Itu seperti apa, Gus? Mungkin ada analisis tersendiri, Gus Rocky. Oke, ini saya agak subjektif karena bagaimanapun posisi saya orang yang aktif di NU. Saya pengurus di cabang, juga saya ketua lembaga di tingkat cabang. Jadi ada bias karena ya orang dalam istilahnya. Ya. Yang jelas logika saya sebagai orang yang aktif juga di NU dari kultur pesantren, kita punya ciri khas di NU ini perlunya kiai yang emang dibilang host, dia sakti, dia alim, bisa malati gitu. Lepas dari soal dia orang baru atau tidak, apa kandidat ini punya karakter-karakter yang tadi? Dia kiai host, kealimannya bagaimana, kemudian istilahnya saktinya seberapa sakti, mau itu sakti bukan secara metafisik yang aneh-aneh seperti Kiai Sembur misalnya, bukan ya, tapi katakanlah pengaruh dari segi politik, dari segi geopolitik, yang mana NU harus berperan di situ kan, dan sudah punya peran nih, tinggal mau gimana kalau tadi istilah Dr. Sugeng, kita berkompetisi dengan bangsa lain, nah NU itu ada di situ. Nah, tokoh yang lama atau yang baru itu siapa sih yang bisa mengemban hal-hal itu gitu loh. Nah, adapun yang baru, saya wallahu alam yang baru ini siapa kalau misalkan sebut sebuah nama, tetapi tantangannya adalah itu tadi. Punyakah dia kapasitas keilmuan yang mumpuni, kemudian malati enggak, sakti enggak dari berbagai aspek, kemudian seberapa dia paham dan punya strategi untuk membesarkan NU di tengah-tengah dunia yang hari ini borderless dan di mana kita tertuntut juga jadi pemain global. Gitu. Oke, baik. Kita ke Dr. Sugeng dulu untuk menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Gus Rocky dan terkait juga apakah Gus Yahya masih layak untuk memimpin NU ke depan. Mau nggak Pak Dokter? Gus saya pakai aja logika biner. Haram udah. Ngapain yang lebih pinter banyak loh. Gini loh, namanya Nahdlatul Ulama itu ya kalau bisa bikin Nahdliyin tuh lahir awam, matinya besok jadi ulama. Artinya dia dari lahir sampai mati ilmunya itu nambah terus gitu. Nah, yang sekarang itu jujur aja bilang anti sains. Anti sains. Buktinya yo Sumatera sampai ke banjiran tuh karena mereka anti sains, nggak mempelajari fenomena alam ini. Jadi khotbah kemana-mana cuma perkara fikih halal haram gitu aja atau radikal, tapi yang teramati di mata itu nggak dijalankan. Nah, kita butuh nanti struktur NU itu terserah apakah tetap seperti ini. Kalau struktur sekarang kan model pesantren, bukan model organisasi modern.
Tapi kalaupun tetap seperti ini, ya artinya pemimpinnya, Rois Am dan ketua umumnya itu bisa jadi apa ya, jembatan antara kultur pesantren dengan kultur akademik. Jangan misah gitu loh. Kalau kultur pesantren itu namanya ilmu aja, definisinya definisi arkaik, sekedar pengetahuan, bukan metode untuk mencari kebenaran gitu loh. Nah ini jujur aja kalau sekarang kandidat kelihatan tuh kan, ya kalau Rois Am kalau Kiai Ma'ruf ya kasihan lah. Beliau kan udah kelihatan kemarin aja nggak bisa kepelosok karena masalah kesehatan ya. Mungkin ada tradisi baru dan itu anehnya gini. Kalau Akatib Am itu sering jadi ketua umum. Tapi begitu ketua Tanfidz nggak pernah ada yang naik jadi Rois Am. Kenapa kita nggak pakai misalnya kaderisasi? Kalau dia jadi Tanfidz itu bagus, naik aja jadi Rois Am. Kalau tetap strukturnya seperti sekarang loh ya. Kalau seperti itu kan kita bisa misalnya Buya Said, saya nggak meragukan keilmuan beliau. Jadi ketika berbicara dengan santri, dia paham bahwa ilmu di pesantren itu begini, tapi berhadapan dengan saya yang didikannya tanda petik sekuler, dia tahu definisi ilmu di kepala saya itu apa. Nah seperti itu yang penting. Dan kalau ketua umum mungkin yang paling senior ya Kiai Marzuki Mustamar ya. Tapi kalau ketua Tanfidz itu banyak lah calon, ada Gus Nadir Sahusen. Yang penting jangan Fahru Rosi aja. Fahru Rosi, Saifullah Yusuf, Nusron Wahid, atau apa Gus Yahya Haram sekarang ini perbaiki dulu. Nggak tahu nanti 5 tahun lagi kalau udah pandangannya bisa cocok untuk Indonesia maju 2045 baru maju lagi. Tapi untuk sementara ini nggak bisa lah. Perkara nasab itu test case loh sebenarnya. Betul. Test case. Apakah orang ini menghargai yang namanya ilmu dan ilmiah? Kalau menyelidiki saja tidak mau, ya artinya mereka nggak menghargai ilmu dan ilmiah gitu. Itu aja sesimpel itu sebenarnya. Dan kedua, nggak ada ketersinggungan kalau kita dibohongi orang asing itu kan, Mbah Hasim itu memerdekakan kita agar kita punya harga diri kok. Ya, betul. Saya juga ini Pak Dok, janji juga kalau misalkan ya minimal dikembalikanlah kepada kepemimpinan Buya Said ya. Saya juga berjanji tidak akan mengkritik lagi. Obat saya untuk mengkritik aja. Buya Said itu saintis, dikritik biasa aja. Ya, dia terbuka orangnya. Jangan samakan dengan Kiai Miftah. Buya Said itu sepanjang kritiknya itu ada reasoningnya. Oh ya, betul. Ada penjabarannya. Itu aja. Itu jangan khawatir kalau outputnya kampus itu. Ya. Artinya masih bisa ada output yang jelas itu Pak Dok ya untuk kita kritik gitu ya. Baik, ini ada titipan ya, sebenarnya titipan untuk didiskusikan di podcast kita malam hari ini. Ya, terkait tentang yamanisasi dan pribumisasi. Nanti terserah mungkin bisa Gus Loki dulu atau mungkin Pak Dokter yang menanggapinya. Nah, misi Belanda membentuk Robitoh Alawiyah tahun 1928 dan penyusupan Kabib Ba'alawi pada PBNU. Misi Belanda membentuk RA 1928 untuk membuat tandingan kepada NU 1926 bertujuan membackup pengaruh NU agar tidak berkembang bahkan hancur. Kalau bisa Belanda bekali para habib teori politik divide et impera, mengaburkan sejarah, memasukkan artefak, silsilah, prasasti, memberi doktrin cerita fiksi, beri harapan besar syafaat surga, beri rasa ketakutan akan kualat celaka, neraka, dan sebagainya. Membuat mereka percaya dengan pengakuan cucu Nabi yang diyakini sebagai junjungan mereka. Dan membuat terpecah dan terkotak-kotak agar mudah dikendalikan sebagai trik pamungkas menyusup di dalamnya. Dan kalau diperhatikan, dari tahun 1926 sampai 1984, masih bersih, belum ada Habib yang masuk dalam struktural kepengurusan PBNU. Pada tahun 84 sampai dengan 89 ada satu orang Habib, ya, saya nggak perlu sebut namanya lah, tapi perlu juga nggak apa-apa sih, Habib Syekh Al-Jufri di posisi sebagai Akwan. Tahun 89 sampai dengan 94 ada dua Habib, yaitu Habib Syekh Al-Jufri posisi Akwan, Habib Lutfi bin Yahya di posisi Akwan.
Dan ironisnya pada tahun 2024 sampai dengan 2029 ada 1 orang Habib. 2010 sampai dengan 2015 ada 2 orang Habib, dan hari ini 2022 itu ada 9 Habib. Nah, dari analisis yang sampaikan ini, yang paling brutal adalah periode 2022 sampai 2027. Tidak main-main, terdapat 9 habaib yang menduduki peran strategis di PBNU. Nah, ada apa dengan NU ini? Mungkin bisa dijelaskan mungkin analisis ini. Mungkin siapa? Mungkin Gus Rocky terlebih dahulu untuk menyampaikan, Gus. Oke, terima kasih. Saya coba tangkap poinnya. Tapi sebelum itu, saya mungkin mau berpendapat lagi mengenai figur ya, yang mungkin ini agak berbeda pandangan dengan Dr. Sugeng. Sekali lagi, bagaimanapun saya karena di internal pengurus NU, kemudian juga dari culture pesantren, akan muncul dalil muhafadzuh al-qadimi soleh wal akhdu bil jadidil aslah. Ya. Secara real, misalnya nama, saya cenderung pada Kiai Ma'ruf lah, nanti Rois Am yang bisa menertibkan segenap polemik-polemik yang ada di PBNU selama ini. Adapun tanfidnya nanti itu urusan bagaimana nanti ngaturnya. Tetapi bahwa benar yang dikatakan figur seperti Buya Said itu sangat terbuka terhadap kritik. Kebetulan saya pernah ketemu, pernah sowan baik ke Abah Ma'ruf maupun ke Buya Said, dan dua-duanya sangat ilmiah kalau bicara itu, terstruktur dan terbuka terhadap masukan-masukan dan kritik juga. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan tadi, bagaimanapun kan ada karakter menarik dari kalangan NU itu adalah apalagi kaum tua di lapangan, ya, di akar rumput, ibu-ibu pengajian, bapak-bapak pengajian itu sangat suka sama namanya cerita-cerita keramat dan juga ngaji-ngaji seputar fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Alih-alih misalnya ngaji perkara fikih, ngaji perkara ilmu-ilmu eksak seperti ilmu faraid, ilmu falak, ilmu biologi juga mestinya diajarkan di pesantren. Nah, warga NU umumnya terutama kalangan tua itu senang nongkrongin ngaji kalau judulnya itu fadilah-fadilah yang dibahas, keramat-keramat yang dibahas. Sementara itu, hari ini yang rajin mereproduksi keramat-keramat, fadilah-fadilah sampai dalam kadar tertentu dikatakan khurafat itu kalangan Habib. Nah, disitulah mereka punya celah untuk mendapatkan jamaah NU. Karena mereka punya celah jamaah NU di akar rumput, diasumsikanlah mereka punya power atas knowledge yang mereka sebar ke Nahdiyin tersebut, sehingga diperhitungkanlah mereka untuk masuk di dalam struktur NU. Kira-kira kan begitu. Saya tidak akan berpikir secara konspiratif bahwa di kalangan elit ada orang tertentu yang menyusupkan dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak akan berpikir konspiratif semacam itu, tetapi fenomena sosiologis ini sebetulnya bisa diurai seperti tadi. Nah, makanya di beberapa pembahasan, misalnya NU ini akan maju kalau kita sudah mulai keluar dari kesadaran magis, kesadaran mistis, dan seterusnya. Tetapi fakta di lapangan itu harus diakui. NU yang terutama kalangan mungkin generasi kolonial ya, generasi baby boomers dan seterusnya, itu sangat senang kalau ngaji itu ngaji fadilah-fadilah, ngaji keramat-keramat, ketimbang ngaji yang sifatnya ilmiah dalam definisi seperti diutarakan misalnya oleh Dr. Sugeng, yang sifatnya bisa diinvestigasi, bahkan bisa difalsifikasi gitu. Baik, Pak Dr. mungkin tanggapan Pak Dr. untuk Gus Rocky. Ya anulah apa kalau akhir-akhir itu banyak kiai dan NU itu kan ada simbiosis mutualisme sebelum kita dobrak. Coba perhatikan, pengajian kalau ada Habib dan kiai rame. Karena orang NU rindu Nabi sebetulnya. Itu, jadi saking rindunya sama Nabi, yang jadi personifikasinya seseorang yang dianggap keturunannya.
Tapi lucunya yang keturunan aslinya di Indonesia itu nggak berani muncul. Nggak berani muncul. Siapa itu, Dok? Siapa itu, Dok? Ada beberapa marga nggak berani muncul. Bahkan barusan saya mendengar ada di Madura itu kan masih WNA dipersekusi oleh Mbak Alwi. Saya nunggu dia berani dipersekusi. Jadi beliau juga keturunan salah satu raja-raja yang tidak diragukan nasabnya. Dan saya menunggu berani gitu loh. Karena kita harus menyelesaikan. Terus marga lain kan Anggawi. Anggawi itu kan keturunan Bani Kotada. Marga Anggawi yang banyak di Indramayu, sepanjang dia tidak berganti garis perempuan, dia masih garis lurus laki-laki ke Sarif Kotada bin Idris. Tapi kalau di Facebook, saya kontak kabur mereka udah. Nggak berani. Iya. Jadi itu masalahnya kemarin itu, tiap kali ada ceramah, kalau kombinasinya antara Habib dan Kiai, itu nilai komersialnya besar. Sehingga saling menguntungkan. Itu yang menyedihkan. Karena ngajinya tidak ngaji beneran, ngajinya lebih banyak lelucon, lebih banyak dongeng gitu loh. Sekarang pun saya kesulitan itu untuk memasukkan, misalnya kita menerangkan banjir lah. Kenapa hutan itu ngambil akarnya itu ya buat Indonesia itu yang penting bukan oksigennya, akarnya itu rumah air, itu aja yang nonton dikit. Atau kenapa hutan itu ngambil karbon dioksida 24 jam kalau sawit cuma siang doang, itu pun yang nonton dikit. Karena seperti itu. Yang bahkan saya lihat di YouTube itu kalau khotbahnya halu-halu itu ya banyak yang nonton, susah kalau kayak gitu. Bahkan kalau Yamanisasi itu yang paling menyedihkan apa? Islam jadi mengerikan. Menurut saya Islam jadi mengerikan. Kenapa? Khotbahnya itu pakai, menurut saya udah teror itu. Dikit-dikit dosa, dikit-dikit siksa, dikit-dikit dosa, dikit-dikit siksa. Padahal kita apa-apa harus Bismillahirrohmanirrohim. Allah itu Rahman dan Rohim. Harusnya itu yang ditunjukkan. Bukan dikit-dikit siksa kubur. Kalau nggak dapat syafaat Nabi, lah. Umat Islam nggak berani berkembang. Kalau ngeritik ulama terdahulu kualat, lo kapan majunya? Orang Imam Syafi'i aja ngeritik Imam Malik nggak masalah. Kalau kita takut kualat, makanya nilai-nilai polimat Islam seperti Ibnu Sina terus Ibnu Rus atau Al-Haytham. Hasan Al-Haytham itu, mereka aja minta diri mereka dikritik kok. Ulama itu seperti itu harusnya. Bahkan Ibnu Rus itu sampai dijuluki apa? Salah satu bapak Renasang kan. Ibnu Rus itu yang malah merontokkan otoritas gereja dia di Eropa. Padahal ulama Islam itu. Nah, kalau masih tetap seperti ini, NU-nya juga nasibnya akan seperti gereja di abad pertengahan. Karena ini saya sampaikan nyata, ini kejadian nyata. Saya itu sempat anak-anak yang masih muda itu, Syiah Jafari terutama. Ternyata mereka terlahir NU. Mereka itu terlahir NU. Terus kenapa kok masuk Syiah? Kolot, nggak mau nerima sain. Walaupun Syiah itu feodal masih terima sain loh. NU enggak katanya. Anak ITB itu yang banyak tuh. Bayangin anak ITB itu masuk ITB kan pinter-pinter. Kok malah ninggalin NU? Dipikir-pikir kalau ke ATI saya malu masih masuk akal. Atau lah ini malah ke Syiah. Syiah kan ulamanya mirip NU juga. Karena apa? Lah Supreme Leader itu kan kayak Rois Am itu. Ya, seperti Ahwa. Ya kan ya. Ya. Cuma itu aja diferensiasinya. Kenapa nggak ke Muhammadiyah ya? Mereka itu nyaman dengan tradisi Syiah yang mirip NU, tapi Syiah itu lebih menghargai sains daripada NU. Ya. Itu masalahnya. Dan praktik di Iran juga begitu kan, mereka lebih maju soal nuklir, soal atom. Ya karena siap perang itu harus biasa perang, tapi cuma ya kadang-kadang gini, kita ngobrol dikit dengan Iran ya. Ya boleh. Oke. Iran ini kenapa sekarang bermasalah? Karena ngejar kemandirian ekonominya nggak pakai hitungan, terutama masalah pertanian. Jadi masalah pertanian tuh ngambil air tanah kenceng-kencengan,
agar lekas mandiri di pertanian. Akibatnya apa? Air habis, kekeringan, begitu pertanian itu krisis, semuanya akan krisis. Semuanya akan krisis. Itu. Jadi ngejar mandiri tanpa perhitungan kalau Iran itu. Beda dengan Cina. Cina itu ngejar mandiri, tapi perhitungan banget Cina itu. Ya mungkin karena pemerintahnya ateis, malah ngandalin nakal tuh. Iya. Ya, gitu aja. Sebenarnya Kalkulasi. kalau ini Pak Dok, sebenarnya kalau di NU ini menolak sains ini pola-polanya itu sudah mulai ada sejak kapan Pak Dok? Zaman Gus Dur enggak ya? Saya rasa zaman Gus Dur enggak, Ya, sama sekali enggak. ya. Zaman Buya Said enggak, malah beliau kan bilang tes DNA boleh membatalkan nasab, bener loh. Iya, betul. Sains itu outputnya cuma 2, ketika satu stage saja, tidak bertingkat ya sampai selesai ya. Misal tes DNA gitu, kemungkinannya cuma 2, mustahil sama mungkin. Iya. Yang Ya, mungkin itu akan diproses lebih lanjut. Misal kita katakanlah ada 5 kandidat haplogroup yang mungkin keturunan Nabi. Oke, yang 3 mustahil, kemungkinannya 0% kan? Yang 2 masih mungkin. Berarti kemungkinannya 50-50%. Itu terpaksa pakai ilmu lain. Beda kalau 5 itu 4 mustahil ya, tinggal 1 yang benar. Jadi dalam sains itu, natural science ya, itu outputnya probable sama improbable. Kalau improbable itu mutlak, karena 0% peluangnya udah nggak ada. Iya, iya. Zaman Buya Said itu gimana beliau apa zamannya tes DNA tidak bisa mengisbat nasab, tapi bisa membatalkan nasab. Itu benar pakai banget. Ya. Karena kalau membatalkan nasab kita nggak perlu, biolog tuh nggak perlu dukungan ilmu apapun. Seperti kasus Balu ya, itu ternyata dari 7.500 tahun sampai 900 tahun yang lalu mengalami bottleneck. Padahal Quran sudah berkisah bahwa Nabi Ibrahim itu punya anak 2 yang berketurunan sampai nanti kiamat, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nyatanya mereka bottleneck, nggak ada cabangnya Nabi Ishak kalau kita menerima Balu sebagai keturunan Nabi. Itu artinya apa? Kemungkinan mereka udah 0%. Gugur dengan sendirinya tanpa tahu apapun haplogroup Nabi Ibrahim. Begitu. Nah, itu udah benar banget pendekatan yang hati-hati, tidak bisa dipakai untuk menetapkan nasab, tapi bisa dipastikan untuk membatalkan nasab. Karena membatalkan nasab itu sifatnya qot'i, udah bukan tidak spekulasi lagi, udah pasti. Tapi beda kalau mungkin, nah gitu. Mungkin itu kan nggak berani membatalkan toh. Kalau mungkin itu kita nggak berani membatalkan karena masih ada tanda-tanda seseorang ini mungkin dalam hal ini durian Nabi. Tapi kalau udah dari semua bukti itu tidak mungkin, ya 0% kemungkinannya dia durian Nabi. Itu progresif sekali itu tahun 2004 itu tamarnya. 2022 ya, 2002 hasil muktamar. 2002 apa 2004 itu di Dono Hujan tuh. 2002 itu hasil muktamarnya, kan? Yang memang membatalkan, bisa untuk membatalkan nasab, ya itu. Ya. Ya baik, kita ke Gus Rocky. Siap. Nah, ibumisasi Islam ala Gus Dur ini kan, Islam menyatu dengan budaya, bukan menaklukkan budaya. Kemudian indikator kemunduran pribumisasi, bahasa dakwah makin eksklusif, simbol Arab lebih dominan dari substansi. Kritik dianggap kurang adab, bahkan bukan dijawab secara ilmiah. Nah, NU secara historis menghasilkan fikih sosial, bukan fikih nasab. Jika pribumisasi melemah, NU maka berisiko untuk kehilangan identitas historisnya. Nah, jika demikian Gus, apakah pribumisasi Islam ini masih menjadi roh NU hari ini atau seperti apa Gus? Monggo Gus. Coba ulang yang terakhir, masih menjadi apa tadi Kang? Punten. Jika pribumisasi melemah, NU berisiko kehilangan identitas historisnya. Kalau misalkan demikian, apakah pribumisasi Islam itu masih menjadi roh NU hari ini atau seperti apa Gus? Oh iya, jelas. Isu ini masih sangat relevan. Maksud saya topik pribumisasi Islam. Karena ini juga yang menjadi tren daripada dekolonisasi ilmu-ilmu. Sebagaimana kita sudah diskusikan ya di sesi sebelumnya. Misalnya, ini pengalaman saya 1 tahun berkuliah, ini saya masuk tahun kedua di PhD saya, makanya saya belum PhD, saya masih kandidat doktor. Dan ada tren
kita itu justru mempelajari hal-hal yang tadinya kita hanya sebut itu sebagai local genius. Tetapi nyatanya ilmu sains di balik itu hari ini mulai diungkap. Nah, disinilah pribumisasi Islam itu didudukan dan kenapa masih relevan. Misalnya terkait perkara ilmu bumi yang mungkin bagi sebagian orang meyakini itu khurafat. Misal ilmu bumi yang ada di Jogja diyakini bahwa ada garis lurus antara Merapi, Keraton, dan juga Laut Selatan. Kemudian kesininya kan ada salah satu peneliti dari Nottingham, dia punya podcast juga dan penontonnya banyak juga, seorang dokter. Dia mengulik ungkapan-ungkapan atau local genius contohnya tadi itu, dan secara ilmu bumi itu bisa dibuktikan bahwa itu benar. Dan itu salah satu contoh saja di antara nilai-nilai yang sifatnya pribumi ada di dalam ajaran adat kita, orang Nusantara, tetapi cenderung selama ini kita mungkin anggap tahayul, khurafat, segala macam. Nah, di dalam konteks itulah Islam diperkenalkan kembali dan didekatkan ke masyarakat kita. Contoh, yang saya paling ngena, kalau tadi berkaitan dengan ilmu eksak ya, ini dengan berkaitan sosial lah. Tahun berapa itu Pak Rizik Syihab pernah memplesetkan istilah uluk salam dalam bahasa Sunda, sampurasun. Dia plesetkan jadi campuracun katanya. Itu bagi saya itu sangat menghina upaya pribumisasi Islam yang seolah-olah sampurasun harus banget diganti dengan assalamualaikum. Apakah seperti itu? Kan enggak juga. Karena kalau kita melihat kepada makna, assalamualaikum itu kan artinya memberikan jaminan keselamatan, kedamaian, dia tidak merasa terancam ketika dia bertemu dengan kita. Begitupun makna sampurasun dalam bahasa Sunda itu sama seperti itu. Intinya memberikan kedamaian, jaminan, keselamatan bagi mereka yang diuluki salam oleh kita. Tetapi malah hal semacam ini dipelesetkan lah, dicemooh lah misalnya. Dan apalagi kalau harus seolah-olah diganti dengan yang berbau Arab misalnya, apalagi kalau terhadap satu kultur berbau Yaman. Misalnya lidah kita itu, lidah orang Nusantara susah ngomong ain, jadinya ngain. Misalnya orang Jawa tuh, itu kan nggak perlu dipaksain ain. Atau kita juga bisa nyebut kop, kol-kolah, nggak perlu pengen disama-samain dengan lidahnya, aksennya dialek orang Yaman menjadi G misalnya. Semuanya mustaqim. Kalau kita bisa nyebut mustaqim ala orang Nusantara, why not? Nggak perlu kita harus mustaqim segala. Kecuali kalau kayak Gus Ajis kan itu satir aja sebetulnya. Itu contoh realnya. Gitu pandangan saya, Kang. Oke, Pak Dokter mungkin menambahkan sedikit. Saya ingat ada sindiran ya, seorang perwira TNI, saya lupa ya, di awal reformasi. Tapi direnungkan baik-baik. Sepanjang sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara itu dipimpin pertama oleh dinasti Sailendra yang Hindu-Buddha, tadinya Hindu menjadi Buddha. Kedua, dinasti Rajasa. Dinasti Islam tidak pernah sekalipun membawa Nusantara jaya. Dulu bahkan zaman Medang, itu saya lupa dari kronik dinasti Tang atau mana, negeri Jawi ini kekayaannya nomor 3 setelah Cina, Abbasiyah, baru Jawi. Bayangkan, zaman itu kita pernah jadi superpower Asia. Kalau kata pribumi Islam, harusnya diterjemahkan ya, meraih kembali kejayaan pribumi dulu, tapi dibimbing oleh nilai-nilai keislaman. Itu yang penting, bukan nilai-nilai Yaman. Yaman itu nggak pernah penting dalam sejarah Timur Tengah. Itu yang penting. Kapan kita mengembalikan kejayaan pribumi di masa lalu, zaman The Great Kings ya, zaman Raja Dharanindra atau Hayam Wuruk lah kita ulang gitu. Tapi dengan nilai-nilai Islami. Karena Indonesia ini negara yang mayoritas Islam, tapi maaf nggak Islami. Ada loh negara yang dijuluki Islami tapi bukan Muslim, itu ada. Banyak nilai-nilai Islamnya diambil tapi secara formal mereka nggak masuk Islam.
Indonesia ini belum dikategorikan, mungkin saya bilang malah Islami pemerintah Cina daripada Indonesia, walaupun mereka ateis. Pemerintah Cina sangat memperhatikan generasi mudanya. Pendidikannya harus dibuat murah. Mendirikan rumah ibadah aja adil tuh. Mendirikan gereja, kelenteng, masjid, semua harus izin pemerintah. Tapi begitu diizinkan didanai pemerintah. Kita yang di Indonesia dirikan gereja udah ada IMB-nya nggak berdiri-berdiri, tapi mendirikan musola serampangan bisa berdiri. Nilai adilnya di mana kalau kayak gitu? Ya. Nah itu kembali jadi pribumi Islam, karena kita pernah sebagai pribumi di masa lalu tuh kita pernah jaya, tapi sejak Islam masuk itu belum pernah membawa Nusantara itu sebagai the great power in Asia aja belum pernah. Ini tantangan NU dan Muhammadiyah ini. Dulu dinasti Sailendra pernah membawa Indonesia itu maju, bahkan guru-gurunya ada yang kita ingat masih ada namanya. Seperti Gunadarma itu kan arsitek zaman dulu, masih teringat. Orang kita walaupun entah gimana transmisinya sampai ke kita ya. Atau Marsi zaman Majapahit, itu orang Jawa itu masih banyak yang ingat. Artinya nilai kebesaran di masa lalu itu ditransmisikan ke generasi sekarang. Agar kita ingat bahwa kita itu pernah bangsa yang jaya, tapi gimana ngulanginya itu yang jadi masalah. Kita nggak bisa membanggakan masa lalu ya. Orang Islam tuh nggak bisa membanggakan Ibnu Rus, Ibnu Sina, seakan-akan mereka penemu kedokteran, tapi generasi sekarang nggak bikin apa-apa. Itu yang harus, maksudnya pribumi Islam itu kita terjemahkan gitu. Sebagai pribumi dulu pernah jaya, tapi ketika dibawa Islam kok nggak jaya-jaya, itu yang kita cari masalahnya di mana. Caranya kembali jaya. Itu menurut saya sih. Bukan sekedar sekedar cuma berciri khas kita pribumi, enggak. Glory di masa lalu itu kita kembalikan gitu. Baik, pertanyaan terakhir untuk penutup podcast kita pada malam hari ini. Saya agak ada sedikit kekhawatiran terhadap Muktamar NU 2026, dan memang itu sedikit untuk menjadi sebuah analisis bahaya besar terhadap Muktamar. Artinya reduksi isu menjadi personal. Ini yang menjadi bahaya nanti. Padahal yang dipertaruhkan adalah arah pendidikan NU, narasi dakwah, otoritas keilmuan. Nah, jika yang bertarung hanya nama kandidat, maka NU akan stagnan sebenarnya. Kalau misalkan yang bertarung itu adalah gagasan, maka NU akan hidup. Nah, hari ini tidak ada pertarungan gagasan. Tokoh datang dan pergi, tapi gagasan menentukan peradaban itu tidak ada. Sehingga harapan untuk menjadi tema kita Muktamar ke depan sebagai cahaya pembaruan NU ya hanya sebuah gagasan saja. Gagasan untuk tema, tapi tidak akan menentukan bagaimana peradaban keilmu pengetahuan itu berkembang di NU. Nah, apakah Muktamar NU 2026 ini akan menjadi pertarungan tokoh atau pertarungan gagasan, Gus? Mungkin dari Gus Rocky akan mungkin menanggapnya. Oke, terima kasih Kang. Ini pertanyaan yang cukup menohok. Tentu saja menurut saya ini kembali nama yang diusung atau nama yang mulai beredar ini apakah identik dengan keilmuan atau enggak. Kalau namanya enggak identik dengan keilmuan, jangan berharap PBNU ke depan akan menghasilkan diskursus yang hidup di mana ilmu pengetahuan diperdebatkan, dibicarakan, didiskusikan. Gitu. Tapi kalau memang nama yang muncul adalah nama-nama yang erat kaitannya dengan keilmuan, maka kita masih punya optimisme ke depan Nahdlatul Ulama, ulamanya benar, ulama berilmu dan senantiasa membicarakan keilmuan. Ya, saya sih merasa dari nama-nama yang ada yang hari ini muncul, terutama pasca kejadian Islah, apalagi mulai ada animo keinginan kembali ke misalnya Buya Said dan juga Abah Ma'ruf, bagi saya paling tidak dua nama ini itu identik terhadap keilmuan. Kalau saya kupas secara frankly speaking, misalnya nih,
Buya Said itu akan identik dengan keahlian beliau soal menyebutkan silsilah dan sejarahnya, konteksnya. Beliau kan paling ahli dulu, itu terkenal ahli bin katanya. Saking beliau bisa menyebutkan ini anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini di dalam peradaban Islam. Di samping beliau juga karya-karyanya itu banyak. Terkait tasawuf lah misalnya. Belum lagi gagasan Islam Nusantara yang menurut saya juga itu sangat dekat dengan perkara pribumisasi Islam. Jadi nama ini nanti identik tuh dengan keulamaan atau ilmu pengetahuannya, dengan ilmu. Kemudian nama Abah Ma'ruf, Kiai Ma'ruf Amin. Beliau diakui atau tidak yang mempopulerkan Islamic finance di Indonesia. Ya, kiprah beliau itu terutama paling banyak identiknya lekat dengan keuangan Islam. Makanya ada bank syariah yang kemudian di merger, kemudian perbankan Islam dan seterusnya. Itu beliau paling concern dan lekat nama beliau itu dengan keilmuan ini. Ya, dan keilmuan ini itu masih punya potensi untuk terus disebarluaskan di seluruh dunia. Misalnya hari ini saya baca berita beberapa hari yang lalu dari kanalnya BRICS ya, di mana Rusia mempertimbangkan mau bikin juga tuh Islamic banking di negara Federasi Rusia. Nah, kalau belajar ke Indonesia, nama itu, namanya Kiai Ma'ruf itu sangat kental, sangat lekat dengan Islamic finance, Islamic banking. Di luar dua, saya belum tahu ya seberapa identik dengan satu keilmuan tertentu. Ya. Tanpa saya harus nyebut nama yang lainnya lah, karena ya yang paling muncul di benak saya ada dua ini gitu. Nama lainnya masih harus dipertimbangkan seberapa identik dia dengan keilmuan. Begitu, Kang. Terakhir untuk ke Dr. Sugeng, monggo Pak Dr. Sebetulnya persoalan pertama itu bukan nama. Bagaimana Muktamar NU itu bebas suap. Kemarin saya bahas itu dengan Dokter Ribut. Pertama itu harus independen dulu, nggak bisa diintervensi siapapun, bebas suap. Jadi gimana caranya gotong royong atau kalau perlu muktamarnya online, biayanya rendah gitu. Tapi muktamar itu kalau bisa independen, betul-betul demi NU, demi keilmuan, itu satu. Kedua, kalau masalah figur sebenarnya banyak. Ya, cuma kan bagaimana terangkatnya. Yang terakhir banyak terangkat kan Kiai Ma'ruf, Buya Said, terus Kiai Marzuki Muktamar. Kemarin bisa kita ambil Kiai Ubaidillah Sodaqoh, menjadi penjamin aktivis lingkungan yang akan ditahan oleh Polri. Itu sahabatnya. Atau Buya Husain Muhammad masih hidup. Buya Husain Muhammad itu berani melempar kontroversi sampai bilang jilbab tidak wajib. Itu loh. Terserah apa pendapat orang ya, tapi dia memberikan umpan orang untuk berdiskusi. Sesuatu itu dikritisi gitu. Ya kalau sehat mungkin. Beliau ahli soal gender memang. Iya, jadi ya kiai-kiai seperti itu berani mengajak Nahdien untuk berdialektika gitu loh. Bukan Nahdien korban dogma. Nahdien yang berani berdialektika. Tesis, sintesis, pulang alik sampai tesis, antitesis, kemudian sintesis itu. Kiai-kiai yang seperti itu yang kita butuhkan untuk memajukan NU. Jadi pertama itu bebas suap ya. Kemudian istilahnya kalau nggak salah dari Dr. Ribut Nur Huda itu bebas riswah lah. Jangan sampai PBNU ke depan tuh rezim riswah. Kedua kalau masalah calon banyak lah. Banyak Buya Said, Kiai Ma'ruf, Kiai Marzuki Muktamar, Kiai Ubaidillah Sodaqoh. Gus Yahya, Gus Nadir pun itu pakar tata negara tuh. Iya, Gus Nadir boleh. Itu banyak lah itu. Kalau saya nggak mau masuk, biar ngeritiki aja semua nanti. Itu yang halal ya dok ya? Berarti nama-nama yang halal dok ya? Halal ya, yang sekarang haram tuh. Halal. Iya betul. Baik, untuk closing statement kita berikan ke Gus Rocky ya untuk mengakhiri podcast kita pada malam hari ini dan bagaimana harapan ke depan untuk Muktamar NU 2026 semoga di mana untuk memilih pemimpin yang baru. Silakan Gus Rocky.
Ya, yang jelas saya sih berpandangan ya teman-teman para viewers, subscriber channel ini, mobil khusus yang mereka nahdiyin, kita berharap muktamar di tahun ini ke-35 itu bisa menjalankan kembali misi yang belum selesai dari seorang Gus Dur yang baru jadi pahlawan di tahun kemarin ditetapkan, paling tidak di isu pribumisasi Islam. Kemudian yang kedua adalah kembalikan lagi marwah Nahdlatul Ulama sebagai betul-betul wadah perjuangannya para ulama yang memang definisinya adalah orang yang berilmu, gitu kan. Kemudian juga tidak hanya ilmu agama, ilmu-ilmu yang dari pesantren, begitupun ilmu-ilmu eksakta itu kita harus menguasai di situ, dan NU penting identik terhadap penguasaan ilmu-ilmu tersebut. Saya berharap demikian. Ya mungkin prasyaratnya itu tadi, muktamar nanti harus bebas riswah sehingga tidak tersandra oleh jual beli jabatan, tidak tersandra oleh rasa terima kasih harus mengembalikan dan seterusnya. Baru dengan cara itu muktamar 2026 itu bisa jadi momentum kebangkitan kembali di abad kedua ya. Ini sudah masuk abad kedua Nahdlatul Ulama. Itu saja. Ya, baik. Kesimpulannya teman-teman, Muktamar NU 2026 yang akan datang bukan sekedar untuk hanya pergantian kepengurusan atau formalitas 5 tahun ya, tapi Muktamar adalah ya yang menjadi sebuah pertanyaan besar. NU ini mau dibawa kemana? Jika NU kehilangan keberanian untuk berpikir, maka NU akan kehilangan generasinya. Itu otomatis. Dan jika NU berani membuka suatu ruang kritik, keilmuan, ya tidak hanya adab saja, tapi ilmu dan adab, dan juga keberanian gitu ya, maka NU justru sedang menjaga marwah ulama dan pesantren. Kalau ada perbedaan gagasan itu sebenarnya bukan ancaman. Yang berbahaya ini adalah ketika NU berhenti untuk bertanya. Semoga Muktamar NU 2026 bukan hanya melahirkan ketua, tapi melahirkan arah NU ke depan menuju cahaya pembaruan Nahdlatul Ulama. Baik, terima kasih Dr. Sugeng dan Gus Rocky yang sudah mengisi podcast kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman juga bisa memahaminya. Dan sebagai bonus post credit ini nanti ada video lagu Cahaya Pembaruan Nahdlatul Ulama. Baik, kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Semoga ke depan episode-episode ini makin berbobot. Ini sudah ada kehadiran Gus Rocky yang mengisi ruang diskursus publik dengan keilmuan. Dan podcast kita untuk bisa hidup secara keilmuan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Dr. Sugeng dan Gus Rocky. Ya, terima kasih Kang Charlie, Pak Dokter. Kita lanjutkan silaturahimnya. Baik. Assalamualaikum. Jalan panjang umat mencari terang, kadang sejarah gelap, kadang penuh bayang. Ilmu dan adab berjalan berdampingan, membawa NU tetap tegak dalam zaman. Ada yang menjaga tradisi penuh cinta, ada yang bertanya dengan jujur apa adanya. Tak perlu takut pada cahaya kebenaran, sebab Allah selalu bersama
pencarian. Dari pesantren kecil hingga kota besar, dari kitab kuning hingga ilmu yang mekar, NU berdiri tak gentar menghadapi zaman, menjaga umat dengan hati penuh iman. Ya Allah, tuntun langkah kami menuju pembaruan. Beri kami hati yang jujur dan penuh keteguhan. Satukan kami di bawah cahayamu yang suci, agar NU melangkah pasti membawa damai negeri. Ya Rabbi, jauhkan kami dari fanatis yang membutakan, dekatkan kami pada ilmu yang menerangkan. Inilah doa kami di Muktamar tahun ini, agar NU bangkit kembali, lebih kuat, lebih murni. Tanah yang sama, jalan yang kita tempuh, ragam pemikiran tak harus jadi musuh. Ada yang tajam dengan logika membangun, ada yang lembut dengan hati yang menyatukan. Bukan saatnya bertahan pada pola lama, bukan saatnya takut mengubah yang perlu diubah, bukan saatnya mengulang sejarah kelam. Kini saatnya NU maju lebih terang dengan ilmu, adab, dan keberanian. Perbedaan bukan alasan untuk berpisah, justru menjadi alasan untuk bermusyawarah. Kita melangkah bersama menjaga umat, agar NU tetap membawa rahmat. Ya Allah, restui pemimpin yang Engkau pilihkan, yang membawa nur-Mu dalam setiap keputusan, yang mengajak maju tanpa meninggalkan akar, yang mempersatukan bukan memecah belah. Ya Rabbi, bimbing Muktamar ini menuju cahaya, agar NU tetap menjadi penuntun bangsa dengan ilmu yang kokoh dan adab yang menjaga.